Perkenalkan, nama saya Delima Silvia Syenturi dengan NIM 0518666049. Saya dari UT Batam. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Baik, di sini saya menggunakan data dari tugas 2 sebelumnya yang sudah saya buat. Di tugas 3 ini, kita disuruh untuk membuat perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Oke, langsung saja kita mengerjakan tugasnya. Yang pertama kita masuk ke perintah commit. Kita masuk ke menu rutin, lalu di sini kita akan membuat create new routine dengan nama rutin transaksi 1. Oke, di sini sudah berhasil menambahkan. Oke, ini setelah selesai kita input, kita execute. Maka muncul data yang tadi kita buat dengan ID pasien 25, nama pasien Jerry, jenis kelamin laki-laki, dan alamat pasien Medan. Oke, namun pada tabel pasien yang sebelumnya dibuat, data Jerry, ID 25 tidak terbaca. Ya, tidak terbaca. Karena kita tidak memakai perintah commit. Kita bandingkan dengan kita memakai perintah commit. Kita bisa mengedit. Kita edit dengan menambahkan perintah commit. Oke, kita execute. Nah, di sini terbaca. Apakah kita lihat? Kita lihat pada tabel pasien. Nah, dengan ID nomor 25, nama Jerry, laki-laki, dan lokasinya di Medan. Dia sudah masuk dalam tabel pasien. Jadi dapat disimpulkan, jika kita tidak memakai perintah commit, maka data yang kita input tidak masuk pada tabel yang sebelumnya kita buat. Jadi itu perbedaan antara memakai commit dan tidak memakai commit. Oke, selanjutnya kita masuk pada perintah rollback. Kita langsung saja. Lalu new routine dengan nama transaksi 2. Kita drop. Sini kita masukkan perintahnya. Oke, pada transaksi 2 ini saya akan mencoba update data pasien baru dengan nama pasien, dengan ID pasien yang baru. Lalu di sini kita klik go. Lalu setelah itu tadi saya sudah klik go, Di sini kita ada transaksi 2. Oke, ini setelah kita execute, pada transaksi kedua tidak ada data pasien baru yang bertambah. Karena pada transaksi 2 tadi kita memakai perintah rollback yang artinya menggugurkan atau menghilangkan perintah data update yang kita buat dengan ID pasien yang baru. Itu makanya pada hasil execute-nya tidak kelihatan karena fungsi rollback sendiri yaitu perintah untuk menggugurkan transaksi yang ada sebelumnya. Fungsi rollback sendiri yaitu perintah untuk menggugurkan perintah utama. Perintah utamanya itu set nama pasien Rido. Lalu kita memakai perintah rollback. Jadi dia menggugurkan data pasien ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat perintah rollback baru. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Insert into itu adalah data pasien baru yang ingin kita tambahkan atau kita masukkan. Namun karena ada perintah rollback, maka data pasien ini akan digugurkan. Setelah itu akan mengupdate pada data pasien 7 dengan data pasien dengan ID 25 dengan nama Jerry. Oke, maka di sini telah berganti dan maaf, sebelumnya tadi saya salah membuat perintah. Saya membuatnya di perintah ID pasien nomor 4. Maka nama Rido terganti di sini. Kita masuk pada perintah checkpoint. Akan menambahkan transaksi 3. Lalu in drop.
akan masukkan perintahnya. Baik, setelah selesai kita mengetik perintah untuk checkpoint, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Insert itu adalah data untuk menginput dan memasukkan data pasien dengan ID dan nama yang baru. Lalu save point adalah tempat saat kita save point ini bisa dibilang tempat bagaimana kita bisa kembali lagi. Jadi istilahnya mengamankan data pada pasien dengan ID 26. Lalu kedua kita membuat insert info lagi dengan pasien baru. Namun di sini kita lihat ada perintah rollback. Dan itu sudah pasti ini perintahnya akan digugurkan. Dan kemudian di sini kita ada juga membuat data pasien baru dengan perintah commit. Maka dia akan muncul saat kita execute nanti. Di sini kita akan go. Oke, lalu kita execute. Dan seperti yang kita lihat, data pasien dengan ID 26 dan 28 muncul. Namun data pasien dengan ID 27 tidak muncul dikarenakan kita memakai perintah rollback. Maka dia menggugurkan ID maka dia menggugurkan ID 27. Jadi yang muncul di sini dengan hanya 2 ID, yaitu ID 26 dan 28. Jadi itu adalah fungsi dari checkpoint. Selanjutnya kita masuk pada fungsi trigger. Pada fungsi trigger, kita membuat tabel baru dengan data baru dan dengan nama transaksi obat. Langsung saja pada data 2. Sini kita buat transaksi obat. Lalu selanjutnya kita akan membuat indeks relasi. Pada tabel yang tadi kita buat, lalu setelah itu kita akan atur relasi pada desainnya. Akan membuat indeksnya terlebih dahulu. Indeks relasi pada ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Oke, sudah. Selanjutnya kita mendesainnya. Kita ke desainer. Di sini kita menambahkan kolom yang tadi kita baru tambahkan. Lalu kita menyesuaikan saja pada tugas, pada buku panduan. Oke, sebelumnya kita save terlebih dahulu. Oke, di sini kita menghubungkan antar ID. Kita create relationship, menghubungkan ID pasien dengan ID pasien. Kita menghubungkan ID pasien dengan ID pasien. Oke, selanjutnya ID obat dengan ID obat. Oke, di sini kita sudah mengurutkan sesuai dengan buku panduan. Menu dan pada tabel obat kita akan insert. Nah, di sini kita akan memasukkan data obat sesuai dengan buku panduan. Oke, kita cek pada data obat. Sudah masuk stok yang kita buat tadi. Selanjutnya pada data trigger, kita klik. Lalu kita klik new trigger. Ini trigger name kita akan buat dengan nama penjualan. Table kita akan buat pada transaksi obat, time after, lalu insert,
Kita klik di sini, kita akan memasukkan perintahnya untuk melakukan transaksi atau pembelian. Oke, kita di sini akan coba untuk melakukan pembelian pada obat yang kita jual. Saja kita lihat pada transaksi obat. Oke, baik, seperti yang kita lihat, jadi kita sudah melakukan pembelian atau penjualan, maka stok yang tersedia tinggal 15. Tadi kita melakukan pembelian 5. Oke. Ya, stok yang tersedia tinggal 15. Tadi kita melakukan pembelian 5. Baik, saya rasa cukup sampai di sini untuk tugas 3 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan dan penyampaian. Sekian dan terima kasih.